Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Bertemu kembali dengan saya, Rupianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 semester ganjil. Memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan baik sehingga kita bisa menyerap ilmu untuk kebaikan kita di masa depan. Kita bisa tampil lebih baik, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa untuk agama atau kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai, terima kasih. Kita mulai. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa kita menganut kedaulatan rakyat. Menganut kedaulatan rakyat itu identik dengan demokrasi. Demokrasi itu secara harfiah berarti pemerintahan rakyat. Nah, di pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat, memberikan definisi demokrasi itu sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi pemerintahan itu adalah dari rakyat. Jadi rakyatlah yang membentuk pemerintah, memilih pemerintah, memilih orang-orang untuk menjadi pemerintah. Siapa yang dipilih ya di antara rakyat itu. Ya. Kemudian apa tugas yang dipilih tadi? Ya, untuk rakyat, membangun, mensejahterakan rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya bahwa hampir semua negara di dunia sekarang ini, yang lebih dari 200 negara itu mengklaim diri sebagai negara demokrasi, menyatakan diri sebagai negara demokrasi. Nah, pelaksanaan demokrasi itu dilaksanakan tentu berbeda-beda dari negara yang satu dengan negara lain. Namun demikian, apakah suatu negara itu benar demokrasi atau hanya lip service saja, di mulut saja? Itu ada standarnya, ada ukurannya. Ini dikemukakan secara internasional. Di buku Ibu Miriam Budiarjo ada itu, pengantar ilmu politik. Ya. Apa cirinya itu? Ada 6. Ya. Ciri sebuah pemerintahan itu atau sebuah negara itu demokrasi atau tidak. Pertama adalah perlindungan konstitusional. Artinya bahwa di dalam konstitusi, jadi dengan itu negara itu punya konstitusi, ya, punya undang-undang dasar. Di dalam konstitusi itu antara lain mengatur tentang hak asasi manusia. Jadi ada pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Artinya badan kehakiman itu dia menjalankan tugas sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menciptakan keadilan. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh pemerintah dalam memutus perkara, atau tidak dipengaruhi atau tidak di bawah tekanan dari pihak lain. Bahwa kehakiman hanya semata-mata mewujudkan rasa keadilan. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Rakyat memilih wakil-wakilnya yang di dalam pemerintahan dengan bebas. Ya, pemilu yang bebas. 4. Kebebasan menyatakan pendapat, baik melalui media massa, media sosial, atau juga dengan berdemonstrasi. Tapi tentu dalam kebebasan menyatakan pendapat ini juga ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya, supaya dalam menyampaikan itu secara tertib, manusiawi, dan bermoral. Yang kelima, kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Berserikat itu ya membentuk organisasi-organisasi. Dokter bikin ID, ya, ID. Kami guru punya PGRI. Ada juga teman-teman kami yang punya IGI, Ikatan Guru Indonesia. Yang hobi sepak bola bikin PSSI. Yang hobi badminton bikin PBSI. Jadi organisasi-organisasi mereka dirikan, ya, berserikat, berorganisasi dan beroposisi. Beroposisi itu artinya berlawanan dengan pemerintah, ya, berlawanan dengan pemerintah. Tapi tentu oposisi di sini adalah yang konstruktif, yang membangun, ya. Dan yang keenam adalah adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang seperti kita pelajari sekarang pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi
Tentu bahwa karena kita negara demokrasi ini, ya salah satu buktinya ya ini. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada pendidikan kewarganegaraan. Ya. Nah, itulah ciri-ciri negara yang demokratis, pemerintahan yang demokratis. Kalau 6 ini terpenuhi, maka negara itu bisa kita sebut sebagai negara yang demokrasi. Kita pun, Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menganut demokrasi. Demokrasi kita namai demokrasi Pancasila. Nah, negara-negara lain juga menamai demokrasinya. Kita namai demokrasi Pancasila. Tentu berbeda dengan negara lain. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila kita artikan sebagai demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Jadi dia berketuhanan, berkemanusiaan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, musyawarah mufakat, musyawarah berdasarkan hikmah kebijaksanaan dan keadilan. Inilah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu asas utamanya adalah musyawarah mufakat. Apa sih musyawarah mufakat? Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dari atau dalam menyelesaikan masalah bersama. Jadi kita dalam hidup bersama ini memiliki masalah dan itu kita bahas. Nah, yang hadir itulah kita samakan pendapatnya, menyatukan pendapat dalam menyelesaikan masalah bersama. Itu musyawarah. Mufakat. Mufakat berarti keputusan berdasar kebulatan pendapat. Artinya bahwa semua yang hadir dalam musyawarah tersebut, keputusannya adalah satu, musyawarah mufakat. Apa kalau begitu musyawarah mufakat? Musyawarah mufakat berarti pengambilan satu keputusan berdasarkan kehendak rakyat atau kehendak orang banyak sehingga tercapai kebulatan pendapat. Itulah musyawarah mufakat. Asas utama dari demokrasi Pancasila. Ya. Dalam melaksanakan musyawarah mufakat itu harus berpangkal tolak pada, artinya untuk musyawarah mufakat itu orang harus mengacu kepada hal-hal tertentu, memperhatikan hal-hal tertentu. Apa saja itu? Paling tidak kita melihatnya ada 5 ya. Nanti yang lainnya kita cari lagi boleh lah. Yang pertama, musyawarah mufakat bersumber pada inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya musyawarah mufakat itu sumbernya adalah sila keempat, ya, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Jadi kalau mau mengambil keputusan itu harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmah kebijaksanaan. Jadi keinginan orang banyak, tapi kemudian harus bijaksana merangkum pendapat-pendapat dari yang hadir, mengambil hal-hal yang baik dari yang hadir dalam mencari jawaban atas permasalahan yang dibicarakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara mengemukakan hikmah kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur. Akal sehat itu artinya bahwa kita benar-benar menyampaikan permasalahan atau menyampaikan gagasan itu sesuai dengan permasalahannya. Dan dengan hati nurani yang luhur. Hati nurani yang luhur itu artinya ya niatan kita menyelesaikan permasalahan. Tidak ada udang di balik batu. Artinya kita menyampaikan gagasan itu karena nanti saya akan beroleh sejumlah keuntungan. Atau saya menyampaikan gagasan ini untuk menjelekkan orang lain. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, jadi harus dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, jadi kita mengutamakan yang hadir di situ untuk tetap rukun, tetap akur, tetap tentram damai. Yang keempat, keputusan yang diambil itu nanti harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Artinya keputusan itu nanti bisa kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan, apapun agama kita. Jadi keputusan yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan agama.
bahkan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Yang kelima, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Artinya, kalau kita sudah mengambil keputusan, apapun resikonya kita jalankan dengan jujur dan bertanggung jawab. Demokrasi Pancasila kita pakai karena kita menganggap bahwa demokrasi itu memiliki nilai lebih. Artinya dibanding dengan demokrasi-demokrasi yang lain, kita punya kelebihan. Kelebihan artinya kebaikan. Ya. Apa nilai lebih kita? Artinya yang bagus itu. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Artinya hak asasi manusia itu kita junjung tinggi, dan minoritas, kelompok-kelompok kecil itu, kelompok-kelompok yang sedikit itu juga kita hormati, kita hargai. Ya. Nah, yang kedua, demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Di dua itu ya. Nilai lebihnya adalah Pancasila menghormati dan menghargai HAM dan hak minoritas. Yang kedua, tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Nah, dominasi mayoritas, apa sih dominasi mayoritas? Itu bahwa kelompok besar yang banyak itu menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Yang minoritas, yang kecil-kecil, yang sedikit itu selalu kalah. Pokoknya yang kecil-kecil itu menjadi terabaikan. Minoritas terabaikan. Tirani minoritas. Apa artinya? Tirani minoritas artinya kelompok yang kecil itu menguasai kehidupan dan mengabaikan kelompok besar. Jadi dalam kelompok itu dikuasai oleh segelintir orang, sekelompok orang. Sekelompok orang itulah yang bisa mengatur kehidupan orang banyak. Siapa itu? Misalnya, kalau mau plek banget itu ya di negara komunis. Negara-negara komunis itu kehidupan negara dikuasai oleh pengurus partai komunis, pengurus partai komunis pusat. Semua harus tunduk kepada pimpinan pusat, siapapun dia. Ya, namanya pimpinan pusat itu paling berapa sih? 10, 20, 30, 40, 50 orang lah gitu ya. Sementara yang kelompok besar itu puluhan juta. Ya, nah itu tirani minoritas. Bagaimana dengan demokrasi yang lain? Kita membandingkan lah gitu ya. Kita membanding-bandingkan demokrasi kita dengan demokrasi yang ada di luar negeri ya. Yang populer itu adalah demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Jadi paling tidak ada dua kekuatan besar lah, liberal, sosialis. Nah, kita Pancasila. Kalau kita membanding-bandingkan, membanding-bandingkan kita lihat di PowerPoint-nya ini lah ya, PowerPoint-nya ini lihat. Ada beberapa kita membandingkan ya. Pertama ya, demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya, itu yang pertama. Demokrasi Pancasila itu. Kalau demokrasi liberal itu mengutamakan kepentingan pribadi, jadi kepentingan individu itu lebih diutamakan. Demokrasi sosialis mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. Jadi demokrasi sosialis itu ya kepentingan negara dulu diutamai, kepentingan bersama dulu diutamai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dalam mengambil keputusan, kalau ada musyawarah ya, demokrasi Pancasila keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Tadi sudah kita bicarakan musyawarah mufakat ya. Demokrasi liberal itu keputusan diambil dengan suara terbanyak. Suara terbanyak itu paling tidak 50% plus 1. Jadi kalau ada 10 orang dalam pemungutan suara itu, maka paling tidak 6 suara sudah bisa diambil keputusan ya. Dalam demokrasi liberal, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas.
Jadi bagaimana yang keinginan orang banyak. Berikutnya, demokrasi Pancasila, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Artinya negara juga mengatur kehidupan agama. Itu di demokrasi Pancasila. Negara kita bukan negara agama, tapi kita juga bukan negara sekuler. Artinya negara juga mengurusi agama. Di demokrasi liberal ada pemisahan antara kepentingan negara dan kepentingan agama. Negara hanya ngurusi urusan dunia saja, sekuler. Urusan agama itu urusan para pemimpin agama, ulama-ulama itu urusannya ulama, urusannya pendeta, urusannya biksu dan sebagainya. Organisasi-organisasi keagamaan lah, uruslah itu. Negara nggak ngurus agama. Dalam demokrasi sosialis tidak mengenal agama. Bahkan sejumlah negara menganggap agama sebagai racun, karena itu dilarang. Itu. Yang keempat perbedaannya, demokrasi Pancasila tidak dikenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas. Tadi sudah kita bicarakan ya. Di demokrasi liberal, keputusan ditentukan berdasarkan kesepakatan individu sebagai warga negara. Dia orang-orang yang berpengaruh besar lah keputusan itu diambil. Ya. Di negara sosialis, suara mayoritas kelompok besar masyarakat menentukan segalanya. Itu kalau kita membandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita kembali kepada demokrasi di Indonesia. Bagaimana peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila itu? Peran rakyat dalam kedaulatan rakyat. Kalau tidak kita ambil 5. Saya senang selalu dengan menggunakan 5. Pertama, perannya adalah pengisian keanggotaan DPR, DPRD, DPD ya, melalui pemilu. Baik sebagai pemilih maupun sebagai orang yang dipilih. Jadi dalam memilih ya harus mengikuti asas pemilu itulah. Dalam mencalonkan diri untuk duduk di DPRD, di DPR atau di DPD ya harus memenuhi syarat. Seperti itu, pengisian anggota DPRD, DPR, dan DPD. Yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden serta memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ya, nah tentu kita sebagai pemilih, apakah kita sebagai pemilih atau orang yang akan dipilih, menjadi presiden atau menjadi wakil presiden, atau menjadi bupati, wali kota, wakil bupati atau wali kota, atau gubernur atau wakil gubernur. Ya, harus mengikuti aturan main, mengikuti undang-undang pemilu. Yang ketiga, aktif memberi masukan dan usulan. Apakah ini lewat DPR, lembaga-lembaga perwakilan rakyat kita, DPRD, atau melalui media massa atau medsos, ya, usulan-usulan. Yang keempat, memberi kritik tapi yang membangun. Nah, ini apakah kita sebagai oposan, ya, oposan itu artinya sebagai oposisi yang pihak yang berseberangan dengan pemerintah, itu namanya oposan, ya, oposisi. Nah, ini kita memberi kritik yang membangun, ya. Kita memberi solusi-solusi terhadap permasalahan yang ada. Jangan kita menjelek-jelekan, ya. Tapi ada masalah, nah, ini loh cara kami menyelesaikannya. Ini loh cara kami menyelesaikannya, harusnya begini, pemerintah begini. Ya, itu. Yang kelima adalah mengawasi jalannya pemerintahan. Nah, mengawasi jalannya pemerintahan ini harus aktif, ya, seperti yang nomor 3 dan 4 tadi, memberi masukan, usulan, kemudian mengkritik, ya. Mengawasi jalannya ini ya macam-macam, termasuk juga dengan demonstrasi turun ke jalan. Tapi ya harus yang tertib, ya, jangan rusuh. Ya. Rusuh ya sebenarnya kita sendiri yang rugi. Fasilitas umum yang rusak itu kan dibangun dari uang pajak kita yang kita bayar setiap saat beli pulpen aja kita bayar pajak, dari situ duitnya. Masa kita rusak sendiri? Ya, tapi ya itulah kita. Ya. Nah, tentu ke depan jangan lagi.
Demikian apa yang kita bicarakan pada pertemuan ini, prinsip-prinsip kedaulatan negara kita, ciri-ciri negara hukum, peran masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila. Mari kita menarik kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Pertama, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, rule of law, gitu ya. Ada 6 ya. Perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi, dan yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Musyawarah mufakat kita itu bersumber pada inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kita tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Peran rakyat dalam pelaksanaan demokrasi, pengisian anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui pemilu, memilih presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pilpres dan pilkada, memberi masukan dan usulan kepada pemerintah tentu yang konstruktif, dan yang terakhir memberi kritik yang membangun. Itulah yang kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi ya, hal-hal yang penting kamu catat ya. Kalau kurang jelas ya boleh diputar berulang-ulang, dibaca bukunya, tambah dengan literatur yang lain. Demikian ya. Mari kita akhiri dengan kita bersama-sama berdoa, membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita laksanakan protokol kesehatan, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menggunakan masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.